Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat kak ya. Jangan lupa jaga kesehatan, sering cuci tangan, kalau keluar jangan lupa pakai masker ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika tentang bilangan bulat. Oke kak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang lambang bilangan bulat dan mengurutkan bilangan bulat serta membandingkan bilangan bulat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Sama kak ya dengan bilangan biasa. Jadi operasi hitung itu ada 4, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat, Ustazah di sini akan kelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sana ada tabel, itu ringkasan dari penjumlahan bilangan bulat. Jadi, intinya itu ada bilangan A dan bilangan B. Kemudian kolom ketiga ada A ditambah B. Apabila bilangan A itu positif, B positif, jika ditambahkan maka hasilnya akan menjadi bilangan positif. Dan seterusnya. Jadi intinya nanti untuk penjumlahan, jika tandanya sama, itu angkanya dijumlahkan. Kemudian tanda hasilnya sama dengan tanda yang ada di soal. Kemudian kalau tandanya beda, angkanya diselisihkan. Diselisihkan itu apa kak? Angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. Kemudian tanda hasilnya itu mengikuti tanda angka yang besar. Kemudian tabel yang sebelah kanan itu adalah tabel untuk operasi hitung pengurangan. Nah, untuk pengurangan sama dengan penjumlahan dengan lawannya. Lawannya positif adalah negatif. Nah, di sini Ustazah punya permisalan. Kalau positif itu sama dengan uang dan negatif itu sama dengan utang. Tapi ini kita pakai untuk alternatif yang terakhir kak ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak video selanjutnya. Selanjutnya, untuk operasi hitung bilangan bulat, perkalian, dan pembagian. Nah, di sana ada tabelnya kak ya. Intinya, untuk perkalian dan pembagian, jika tanda sama, hasilnya positif. Maksudnya, jika bilangan A itu positif, bilangan B positif, kan tandanya sama. Jika dikalikan atau dibagi, itu pasti hasilnya akan positif. Kemudian, jika tandanya beda, hasilnya akan menjadi negatif. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal ya kak. Oke kak, kita mulai dari penjumlahan. Nah, di sini Ustazah punya soal cerita. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Jadi untuk memudahkan kita belajar bilangan bulat, kita awali dengan garis bilangan.
Oke, bagaimana penyelesaiannya? Nah, langkah pertama, mula-mula Udin berdiri di titik 0. Jadi kita letakkan Udin itu berada di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Maju ke depan 4 langkah. Itu langkah kedua. Ya, berarti dia sudah berada di titik 4. Kemudian langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Berarti Udin maju lagi 5 langkah ke depan. Jadi titik terakhir Udin berdiri di angka 9. Bisa dilihat di gambar Kak ya. Nah, pernyataannya dapat dituliskan. Jadinya yang pertama tadi dia Udin 4 langkah ke depan, berarti kita tulis 4. Kemudian karena dia ke depan lagi, berarti kita pakai tambah 5 langkah ke depan 5, jadinya 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, seperti itu Kak ya. Ustazah akan beri contoh soal lagi supaya lebih paham. Contoh soal yang kedua tentang penjumlahan. Kerjakan soal berikut. 9 ditambah negatif 6. Jadi di sini ada tanda yang berbeda. Bagaimana caranya? Kita ikuti langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama atau langkah pertama, bilangan 9 atau positif 9. Artinya maju 9 langkah dari angka 0 ke depan. Jadi dari angka 0 maju 9 langkah. Artinya ada di titik 9 pada garis bilangan. Kemudian langkah kedua, ditambah 6. Ya, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi dari 9 kita mundur 6 langkah. Bisa dilihat pada gambar Kak ya. 6 langkah ke belakang, terakhir ada di angka 3 atau di bilangan 3. Nah, hasilnya bisa kita rangkum Kak ya. Jadi tadi dari 0 ke 9, kemudian dari 9 mundur 6 langkah menjadi ke titik 3. Nah, hasilnya ditunjukkan oleh tanda panah yang putus-putus dari 0 ke 3. Maka pernyataan atau soal tersebut bisa kita tuliskan 9 ditambah negatif 6 adalah 3. Masih tentang penjumlahan bilangan bulat ya Kak. Jadi di sini Ustazah punya soal. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu, kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Nah, pengamatan pada kapal selam hasilnya adalah sebagai berikut. Perhatikan posisi awal kapal selam. Kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Kalau di bawah artinya adalah negatif. Makanya di sini dapat ditulis negatif 20 meter. Kemudian posisi kapal selam dinaikkan 8 meter. Dinaikkan. Nah, dinaikkan itu artinya positif 8 atau ditambah 8. Posisi akhir kapal selam berada pada negatif 20 ditambah 8. Jadi posisi akhir kapal selam itu adalah negatif 12 meter. Nah, untuk penjelasannya Ustazah akan berikan langkah-langkahnya Kak ya. Jadi di sana bilangan matematikanya atau kalimat matematikanya adalah negatif 20 ditambah 8. Nah, di sini
kita mempunyai tanda yang berbeda. 20-nya itu negatif, ya, dan 8-nya itu adalah positif. Jadinya negatif ditambah positif. Maka angkanya diselisihkan. Ingat, diselisihkan itu yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar itu adalah 20 dikurangi 8. Nah, hasilnya adalah 12. Setelah itu, tanda hasil sama dengan angka yang besar. Angka yang besar 20 sama 8 itu yang besar adalah 20. Nah, kita lihat 20 itu tandanya apa, Kak? Oh, tandanya negatif. Maka, angka yang besar tadi tandanya negatif. Maka, tanda hasilnya itu kita ikutin tanda yang besar, yaitu negatif. Jadinya, tadi hasilnya 12, kita beri tanda negatif. Jadinya negatif 12. Sehingga, negatif 20 ditambah 8 itu sama dengan negatif 12. Nah, baik Kak. Nah, ini adalah penjelasan dari tabel yang ada di depan tadi atau yang di awal video. Di sana ada balon, negatif ditambah negatif, positif ditambah positif, negatif ditambah positif, positif ditambah negatif. Kita bahas dulu dari yang negatif ditambah negatif. Nah, negatif tambah negatif. Tandanya sama Kak ya? Nah, Ustazah punya contoh negatif 20 ditambah negatif 8. Jika tandanya sama, maka angkanya ditambahkan. 20 ditambah 8. Hasilnya adalah 28. Kemudian, tanda hasil itu sama dengan tanda yang ada di soal, yaitu negatif. Maka hasilnya adalah negatif 28. Selanjutnya, positif ditambah positif. Ini yang paling gampang Kak ya. Contohnya 20 ditambah 8. Nah, tandanya sama Kak ya. Positif ditambah positif. Maka hasilnya pasti akan positif. Tanda hasilnya sama dengan soalnya, positif. Dan angkanya dijumlahkan 28. Selanjutnya, negatif ditambah positif. Nah, contoh soalnya seperti soal yang sebelumnya tadi Kak ya. Negatif 20 ditambah 8. Tandanya beda. Negatif ditambah positif. Maka angkanya diselisihkan. Diselisihkan yang besar dikurangi yang kecil. 20 dikurangi 8. Hasilnya adalah 12. Kemudian tanda hasilnya mengikuti angka yang besar, yaitu negatif. Angka yang besar itu 20, berarti negatif. Maka hasilnya adalah negatif 12. Ini sudah ada penjelasannya di slide sebelumnya Kak ya. Kemudian yang terakhir itu adalah positif ditambah negatif. Contoh soalnya 20 ditambah negatif 8. Sama Kak ya. Jadi di sini ada tandanya yang berbeda. 20 itu positif, negatif 8 itu negatif. Kalau tandanya beda, angkanya diselisihkan atau dikurangi. Yang besar dikurangi yang kecil. 20 dikurangi 8. Tadi berapa? 12. Kemudian tanda hasilnya mengikuti angka yang besar. Angka yang besar itu 20, tandanya positif. Maka hasilnya adalah positif 12 atau bisa ditulis 12 saja. Baik Kak, supaya lebih paham, di sini Ustazah punya latihan soal. Silakan dikerjakan, ditulis jawabannya saja di komentar Google Classroom ya Kak ya. Soal yang pertama, nilai dari 9 ditambah 4 adalah A. 13,
B. Negatif 13, C. 5, D. Negatif 5. Soal yang kedua, hasil dari 10 ditambah negatif 4 adalah A. 14, B. Negatif 14, C. 6, D. Negatif 6. Soal nomor 3, hasil dari negatif 7 ditambah 5 adalah A. 12, B. Negatif 12, C. 2, D. Negatif 2. Selanjutnya, soal nomor 4. Nilai dari negatif 8 ditambah 5 adalah A. 3, B. Negatif 3, C. 13, D. Negatif 13. Soal nomor 5. Hasil dari negatif 8 ditambah negatif 6 adalah A. 2, B. Negatif 2, C. 14, D. Negatif 14. Oke kakak semua, terima kasih sudah menyaksikan video dari Ustazah. Semoga bisa dipahami. Nah, jangan lupa soalnya dikerjakan dan jawabannya ditulis di komentar Google Classroom. Oke, terima kasih kakak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.